Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan akan kita baca dari Roma 15 ayat keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis terdahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita harus mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebab kita mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan dan kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus. Nah, saudara, melalui tulisan-tulisan yang tercantum di dalam Alkitab, kita memperoleh suatu pengharapan yang benar. Itu adalah kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang tidak lain dan tidak bukan semua tertulis di dalam Alkitab, saudara. Itulah janji Tuhan. Dari pengharapan itulah kita dapat memperoleh iman. Jika kita tidak mempunyai pengharapan, iman pun tidak akan terbentuk. Karena pengharapan dan iman bekerja sama dalam kehidupan orang percaya dengan cara yang sama, sebab firman Tuhan mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman membuktikan bahwa orang yang kehilangan akan mudah mengalami stres dan depresi dan tidak mampu menguasai keadaan lagi, saudara. Tetapi justru orang itu dikuasai oleh keadaan karena dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dia mengalami stres karena dia jauh dari Tuhan. Tetapi Alkitab menasihati kita supaya kita teguh berpegang kepada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci, sehingga kita pun akan dapat mengatasi semua persoalan hidup kita, semua permasalahan hidup kita dengan berpegang pada pengharapan dan iman dan pada janji-janji Tuhan, saudara. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Lalu bagaimana kita dapat mendengar janji Tuhan itu, saudara? Kita dapat mendengar janji-janji Tuhan dari pemberitaan secara lisan, melalui khotbah para hambanya atau penginjilan. Tetapi jadi persoalan, saudara, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan karena orang yang memberitakan firman Tuhan kepada kita, apakah kita juga memperlakukan hal yang sama? Kita mau memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain pun mendengar firman Tuhan seperti yang kita dengar, saudara. Saudara, hal yang kedua adalah dengan membaca firman Tuhan serta merenungkannya siang dan malam. Sehingga janji-janji Tuhan itu benar-benar meresap di dalam hati kita dan menimbulkan pengharapan serta iman yang teguh. Seringkali kita berdoa, saudara, dan menerapkan janji-janji firman Tuhan untuk orang lain. Dan orang itu pun juga menjadi tertolong. Namun bila kita sendiri tidak menggunakan pengharapan dan iman atas janji-janji Tuhan itu, maka berkat-berkat Tuhan tidak dapat kita nikmati. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Firman Tuhan yang sanggup menciptakan alam semesta dengan sangat mudah berkuasa menciptakan segala kebutuhan kita, saudara, yang tidak ada artinya bila dibandingkan dengan penciptaan alam semesta itu. Oleh karena itu, saudara, marilah kita berpegang teguh pada janji-janji firman Tuhan agar hidup kita tertolong di dalam segala masalah. Amin.